Temukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Kami, kewenangan Komnas HAM, itu mencari fakta, merumuskan peristiwa, di mana sebuah peristiwa itu bisa menjadi lebih terang. Apakah ini bagian dari pelanggaran HAM ataukah tidak dan lain sebagainya. Oleh karenanya, semua fakta, semua informasi dari berbagai pihak kami akan dalami, kami akan minta dan melakukan pendalaman. Polda Metro Jaya akan transparan, ya, transparan dan memberikan ruang kepada Komnas HAM agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik. Kami memiliki kepentingan agar kasus ini terang benderang di mata publik. Kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation. Penembakan 6 Laskar FPI, Barreskrim akan minta barang bukti dari Komnas HAM. Barreskrim Polri masih melakukan penyidikan dengan mengumpulkan sejumlah bukti terkait penembakan Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50 beberapa waktu yang lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan pihaknya akan berupaya mengumpulkan semua barang bukti mulai dari keterangan saksi dan laporan masyarakat. Tak terkecuali juga memungkinkan untuk meminta bukti dari temuan Komnas HAM guna membantu kerja kepolisian. Sebagaimana diketahui, Komnas HAM turun tangan untuk turut mengungkapkan kasus penembakan tersebut. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengklaim pihaknya punya sejumlah bukti yang dapat mengungkapkan peristiwa di Tol Jakarta Cikampek yang telah menewaskan 6 Laskar Front Pembela Islam. Komnas HAM sendiri sebelumnya tidak menghadiri rekonstruksi kasus penembakan 6 Laskar FPI pada Senin dini hari, lantaran tengah mengkonsolidasikan sejumlah temuan yang didapatkan. Kami tidak bisa datang karena memang satu, kami sudah datang duluan. Yang kedua, kami sedang mengkonsolidasi temuan-temuan sementara yang sudah kami temukan beberapa hari terakhir, tandasnya. Komnas HAM pun turut lakukan penyelidikan terhadap insiden penembakan 6 Laskar FPI selama 3 hari 3 malam atas kasus tewasnya 6 Laskar FPI. Pihak Komnas HAM pun diketahui sudah mengantongi temuan baru terkait kasus penembakan ini. Hanya saja, Komnas HAM masih enggan membeberkan hasil penyelidikannya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan pihaknya belum bisa mengumumkan hasil temuannya dengan alasan perlu adanya analisa lebih mendalam. Ia pun menuturkan jika pihaknya tak mau terburu-buru menyimpulkan sesuatu, mereka ingin melakukan cross-check sesuai dengan informasi yang diberikan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi Taufan memastikan bahwa bukti dan keterangan dari temuannya tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat. Sebab, informasi yang diterima masyarakat mengenai kasus ini berasal dari berbagai macam opini. Adapun Komnas HAM hari ini dijadwalkan memeriksa sejumlah pihak mulai dari Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran hingga Direktur Utama PT Jasa Marga Subbakti Syukur. Komnas juga sebelumnya telah meminta keterangan dari pihak FPI, saksi, keluarga korban hingga masyarakat. Diketahui sebelumnya keterangan yang diberikan oleh polisi dan FPI atas peristiwa tersebut memiliki perbedaan. Polisi mengatakan bahwa mobil anggota Polda Metro Jaya yang sedang melakukan pembuntutan dan dipepet oleh kendaraan yang ditumpangi laskar pengawal pemimpin FPI Rizik Syihab. Komnas juga sebelumnya telah meminta keterangan pihak FPI, saksi, keluarga korban hingga masyarakat. Diketahui terdapat perbedaan keterangan antara polisi dan FPI atas peristiwa tersebut. Polisi sendiri melakukan rekonstruksi di Tol Jakarta Cikampek KM 50 tempat kejadian penembakan 6 orang anggota Laskar FPI. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mempertanyakan hasil rekonstruksi tersebut. Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di polisi, bahwa korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga. Ada sejumlah pertanyaan pernyataan yang kontradiktif, kata Wakil Koordinator Kontras Rifandi Anandar, yang dikutip dari laman Kompas TV pada Senin kemarin. Selain itu, Kontras juga menyoroti soal polisi yang tidak mengundang pihak korban, dalam hal ini adalah FPI dalam rekonstruksi tersebut. Kontras sendiri mendapatkan undangan dari pihak kepolisian untuk mengikuti rekonstruksi. Namun, Kontras menolak undangan tersebut dengan alasan independensi.
Kontras pun berharap agar kasus tersebut diungkap secara komprehensif oleh Komnas HAM yang diketahui sedang menyelidiki peristiwa itu. Sementara penyidik oleh pihak kepolisian dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Penyidik sudah memeriksa 28 orang saksi serta melakukan rekonstruksi. Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 9 Desember 2020. Dari rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi pada Senin dini hari, kendaraan polisi awalnya dipepet oleh mobil anggota Laskar FPI. Polisi juga disebut mendapatkan serangan dari anggota Laskar FPI. Dan masih menurut polisi, anggota Laskar FPI yang menembak terlebih dahulu. Baku tembak pun terjadi setelah itu 2 anggota FPI yang tewas dipindahkan ke mobil polisi di rest area tol Jakarta Cikampek KM 50 sebagai TKP ketiga. Sementara 4 anggota Laskar FPI yang masih hidup dibawa ke Polda Metro Jaya. Menurut polisi, akan tetapi 4 anggota Laskar FPI itu mencoba merebut senjata milik polisi saat mobil berada di tol Jakarta Cikampek KM 51+200. Polisi lalu melepaskan tembakan. Anggota Laskar FPI kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di sisi lain, pihak FPI memiliki keterangan yang berbeda atas peristiwa tersebut. FPI sebelumnya membantah anggota Laskar menyerang dan menembak polisi terlebih dahulu. Menurut FPI, anggota Laskar tidak dilengkapi oleh senjata api.